saat itu. Tapi aku maksa mas. Pak, Yakin aku lah, lah yakin Bismillah pengen kuliah gitu. Iya. Akhirnya bapak orang tua ya memikirkan ya wis sana kok boleh tempat mana. Sampai hari pengumuman itu nggak selang lama setelah di dua penjas itu. Jadi selahnya cuma 1 hari kalau nggak salah. 1 hari. Penjas itu keluar, yang bahasa Jawa itu keluar. Nah dua-duanya diterima. Bingung ya Pak? Nah itu saya kalau tingkat apa itu, tingkat Dewa Bujana atau tingkat Dewa mana itu. Mau pilih yang mana ya? Pilih bahasa Jawa atau guru penjas? Untuk SD, tapi di dua kan untuk SD. Tapi dengan berbagai pertimbangan, satu itu karena tahu untuk di keguruan itu wajib syaratnya S1 harus sarjana. Ketika saya akan ambil yang di dua penjas yang cuma 2 tahun dengan gelar AMD ahli madya, itu pasti harus lanjut sekolah lagi atau kuliah lagi. Makanya kayaknya nggak saya ambil lah, percuma. Ketika udah lulus nanti suruh kuliah lagi. Biaya lagi mas. Biaya lagi tuh. Iya. Dan saat itu memang biayanya lebih murah yang S1 sih. karena yang S1 itu kan saya dapat subsidi dari pemerintah karena lulus tes nasionalnya. Beda kalau misalkan itu ikut gelombang 1, gelombang 2, apalagi gelombang akhir itu pasti lebih mahal kalau di perguruan ini. Ini kan kalau kayak gini kan contoh murid, kalau pas jadi murid yang cerdas kayak aku nih. Kalau aku mah males ya. Harus nyontohnya kayak gini Pak Bayu biar bisa apa ya, pas SBMPTN ya. Nah kan dulu SPMB, sekarang jadi SNMPTN ya, disingkat ya SNMPTN lah. Kayak gitu tes nasional penjas sama bahasa Jawa keduanya diterima. Wow. Kalau aku mah dua-duanya ditolak. Ya curcol ya. Curhat Kamu gimana kalau kamu? Diterima nggak kayaknya? Ya nggak mau sih. Kalau ini nggak terima tapi diterima sama aku. Gitu guys. Apalagi nih yang ingin ditanyakan. Jadi kan belum selesai tadi. Jadi pilihnya Iya. Akhirnya saya milih yang S1 sekalian. Iya. Jadi guru bahasa Jawa. Wah, santai sekali kuliahnya. Enak ya? Santai sekali, enak. Enggak panas-panasan kalau saya ambil penjaskes kan. Tidak bisa pulang hitam tambah hitam saya. Panas gue. Kurus tambah kurus. Tambah kurus kan. Olahraga sih ya. Baru-baru. Seperti itu. Jadi hidup itu kan ada pilihan-pilihan, tapi di antara pilihan itu kita harus mencoba mana yang sekiranya itu kita mampu kita selesai kalau di studi. Karena ada juga ketika teman saya sudah mengambil jurusan ini, baru setelah 1 tahun dia pindah jurusan, bayar lagi orang tuanya, kasihan kan. Iya. Atau sudah sampai tingkat akhir 4 tahun belum selesai, 5 burung, 6 14 mas, nanti pintu 7 tahun itu kan maksimal 14 semester, nanti orang rampung ya wes DO. Meneman bahasan. Eman-eman. DO atau kode dropot atau ODW. ODW. Bahasa Jawanya ODW. Bukan overdosis loh, ODW. Ada teman saya juga ada yang tidak selesai selama 7 tahun. Repot, udah keluar biaya banyak tapi nggak selesai ya. Benar. Jadi untuk nanti siswa-siswa saya ataupun teman-teman channel Abrodify yang nanti akan melanjutkan kuliah itu harus dimanfaatkan dengan bijak. Ya waktu yang kalian kesempatannya itu ada, lalu perjuangan orang tua untuk membiayai kalian, karena saya yakin banyak dari kalian yang belum mampu membiayai sendiri. Otomatis
masih jadi tanggung jawab orang tua. Yang kalau sudah diberi kepercayaan untuk lanjut kuliah, ya maksimalkan, selesaikan dengan sebaik-baiknya. Harus fokus. Nah itu adalah tips dari kalau ingin lanjut. Bayu, iya. Terus ada lagi pertanyaan Ini Mas Fra. Ya, apa ya, perjuangan atau pengorbanan Pak Bayu waktu sebelum dan sesudah menjadi guru itu apa perjuangannya? Kalau perjuangan sebelum menjadi guru itu, kalau saya pribadi tentunya harus mengesampingkan yang namanya waktu untuk bermain dan lain sebagainya, karena harus fokus utama harus kuliah. Iya. Yang kedua itu yang lebih banyak berkorban atau memberikan sumbangsi banyak tuh, saya berterima kasih pada orang tua saya dan keluarga saya tentunya. Karena bapak saya itu yang mau nyekolahkan saya itu sebenarnya waktu itu hanya mampu untuk tingkat SMA saja. Bapak saya itu kerja di SMP sebagai karyawan TU, dengan tentunya karena dulu startnya dari SMP, ketika jadi pegawai negeri golongannya pun rendah, hanya golongan 2. Secara penghasilannya tidak banyak lah. Saat itu saya lulus dari SMP, harapannya itu bisa masuk ke SMK ya. SMK kayak Mas Amron, Iya. punya keterampilan dan langsung mulai kerja. Tapi ternyata yang diinginkan itu SMK Negeri 1 Purbalingga, Kalimanak. Saat itu SMK Kalimanak kan terkenal dengan SMK ekonominya ya, Iya. dulu itu. Saya beranggapannya seperti ini, aduh Kalimanak ki mesti akeh waktu nih ge. Aku orang duwe kaca lanang ge. Bingung. Karena anggapan itu saya akhirnya ada lah Pak, saya mau di SMA saja. Daftar ini SMA 1 apa SMA 2 karena nilainya bagus. Lulus dari SMP nilainya tinggi. SMA 1 Purbalingga apa SMA 2? Pola balik kalau saya itu dimulai dari lulus SMP itu berarti. Mau SMA 1 apa SMA 2? 1 apa 2? Sampai hari terakhir kalau nggak salah itu dulu masih 6 hari sekolah ya. Hari 1 saya itu jam 11 siang, hari terakhir pendaftaran itu berkas pendaftaran belum tak masukin Mas. Masih bolak-balik SMA 1 sama Bapak. Sampai pada akhirnya SMA 2 aja lah. SMA 1 nanti nilainya anjlok, karena kan favorit waktu itu kan. Nah, sekarang juga punya favorit. Nanti peringkatnya di bawah atau tengah-tengah ke bawah di SMA 2 aja gitu. SMA 2. Nah, yang lebih banyak berkorban itu sebenarnya orang tua saya. Karena harusnya ketika saya lulus, kalau benar masuk ke SMK, saya bisa meneruskan Bapak mengabdi atau bekerja di sekolah. Kan cuma cukup lulusan SMK atau SMK saat itu. Tapi aku maksa Mas, Pak, aku mau lah, yakin bismillah pengen kuliah gitu. Akhirnya Bapak orang tua ya memikirkan, ya wis sana kok boleh tempat mana. Yang penting adalah yakin dari kita, diri kita sendiri pertamanya ya, dan berdoa ya Pak ya. Oh wajib. Di samping kalian berusaha, tentunya harus berdoa. Dan di sisi lain harus minta restu orang tua. Karena mau seperti apapun orang tua ketika mengizinkan itu jalan lebih enak gitu loh. Lebih enteng. Benar itu lebih enteng. Jadi usaha, terus doa dan minta restu dari orang tua. Nah, terus saya perjuangan apa ya yang dilakukan setelah menjadi guru ya? Iya. Perjuangan setelah menjadi guru, karena itu sebagai sebuah profesi. Iya. Guru itu sebuah profesi karena kita punya sertifikat ataupun ijazah yang itu diakui secara profesional. Kita bukan pekerja tapi kita profesi, kita berprofesi. Otomatis pengorbanannya utamanya ya tempat kerja. Apa yang sekiranya berkaitan dengan siswa, walau entah itu
kehadiran, entah itu nilai, entah itu pembelajaran ataupun bimbingan, itu ketika bekerja itu harus diutamakan. Namun kadang-kala juga ada siswa yang bertanya di luar jam kerja itu ya, seperti apa kita pelayanannya, ya tetap kita layani gitu, karena itu siswa kita, tugas kita. Jadi pengorbanannya ya untuk di tingkatan SMK itu sangat ringan ya pengorbanannya. Beda kalau misalkan guru SD itu ya, apalagi kelas 1 nasi ployan main kon menang angel. Aku mana nek tipis nang sana, bingung dulu. Sing ya. Iya. Kalau tingkatan SMK sepertinya sudah cukup dewasa dan anak juga lebih mudah diatur. Sudah nalarnya itu sudah tertata. Jadi cukup ringan dibandingkan dengan guru tingkat bawah. Tingkat bawah. Seperti itu pengorbanannya. Harus sama anak. Walaupun saat itu ketika jadi guru masih belum muda ya. Iya. Bocah ini masih seumuran, masih beda, paling hanya beda 5, 6, 7 tahun masih bisa jadi teman gitu sebenarnya. Ini tuh pas saya masih sekolah itu Pak Bayu masih muda sekali. Sekarang masih muda kok. Masih muda. Cewek-cewek dulu ya pas apa ya, anak-anak pas seumuran saya yang murid-muridnya malah pada suka ke Pak Bayu karena dulu dia ganteng, tinggi, putih. Sekarang dia putih. Ya putihnya orang Jawa. Iya. Beda sama putihnya orang Cina ya. Ibaratnya kalau laki-laki ya laki idaman seorang guru lagi. Terus ada lagi Kita Itu suka dan duka Pak Bayu menjadi seorang guru. suka dukanya lebih banyak sukanya ketimbang dukanya untuk jadi guru. Kalau dari pengalaman saya pribadi, sukanya jadi guru itu pertama karena yang namanya jadi guru itu akan dikenang sepanjang masa, dan yang kedua itu insya Allah saja itu sebagai lahan pahala sampai kapan, karena yang kedua itu kan ilmu yang bermanfaat. Manakala kita mengajarkan ilmu dan itu bermanfaat dan dipakai oleh orang, kan akan terus mengalir sampai akhir kan. Sukanya itu ya melihat kalian gini kayak gini. Mas Amron gitu ya. Lagi lucu-lucunya SMK itu ya. Lucu-lucunya atau amit-amitnya. Masuk di tempat kerja melihat Mas Amron dan teman-teman itu kan seperti bernostalgia ketika saya sekolah itu. Jadi kayak saya seperti melihat waktu saya dulu masih sekolah. Oh, saya dulu kalem seperti Mas itu, Mas Amron misalnya. Terus teman saya, wah si mandan preman misalnya ya, mandan gagah gitu, wanian kayak modelnya. Jadi guru udah tahu ya kita mau apa ya, sembunyiin tingkah laku kita. Sebenarnya gurunya udah tahu sebenarnya, tapi gurunya pura-pura nggak tahu lah ya Pak. Ya karena guru pernah menjadi siswa dan siswa belum pernah menjadi guru. Sebenarnya itu kita menang setara. Terus apalagi kalau kalian ujian, kental banget Trik menyontek. semua trik menyontek itu. Iya. Sudah benar Pak Bayu lihat, bukan itu dulu tapi lihat di teman-teman. Dari yang pakai kertas fotokopian diperkecil, judulnya kalau ditutup pakai sampai tangan. Terus dari yang di lengan, terus kalau yang putri mungkin ada yang di paha, ada yang di kertas yang misalnya di wayang buri, baru di balangna, misalnya di ikat gitu. Iya kan, pokoknya di belakang. Atau yang nanya bisik-bisik pakai kode. Itu likur. Nomornya itu likur Mas. Ngomongin orang. Jawabnya A. A loro B telu C 4 D misalnya. Atau pakai model-model wajah. A dhuwur. B pipi. C congor. D ini lah. Pokoknya ketika kayak gitu sudah tahu semua. Apalagi yang ketawa ya, kayaknya lakuin ini. pengalaman ya. Ya, namanya pernah sekolah kan pasti semuanya pengalaman. Apa ya cuma bisik-bisik pelan. Assalamualaikum.
Ya Bu ya promo banget ngawasin nang arep ya. Itu semuanya sudah tahu, cuma hanya saja Bapak Ibu pengawas juga harus kemudian kayak kain dong ya. Kayak gitu Mas Alron. Nah dukanya itu sebenarnya sedih kalau melihat